yang ke-17 berbunyi demikian. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terlintang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Yang memuji Tuhan dengan rohani di dalam jemaat orang 445 ayat 1 dan 2. Harap akan Tuhan. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Marilah kita berdoa dengan Dia. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu ya Bapa, bahwa di dalam hidup kami banyak sekali perbuatan dan kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak setia dalam iman yang benar. Kami tidak hidup dalam kasih yang murni terhadap seorang akan yang lain. Kami telah mementingkan diri sendiri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Mohon kiranya
menyatakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan terus kita sediakan. Sekarang kita bisa kesehatan dulu ini. Bila telah mengadunya lagi dengan kita. Kita setiap orang yang Jika
Tuhan pada pagi ini. Kami para orang tua mulai menyaksikan kesaksian puji-pujian yang dikidungkan oleh anak-anak sekolah minggu pada pagi ini. Terimalah persembahan puji-pujian anak-anak-Mu yang terkasih, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memimpin, menyertai, dan memberkati anak-anak-Mu pagi ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu akan berpisah dengan kami dalam ibadah ini. Mereka akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan cara anak-anak. Kiranya Roh Kudus menolong mereka. Roh Kudus memampukan mereka. Roh Kudus memberikan hati yang tenang untuk mendengarkan firman Allah. Agar firman Allah yang disampaikan dapat menghibur dan menguatkan anak-anak-Mu yang terkasih. Guru-guru sekolah minggu yang pada pagi ini akan mendampingi anak-anak-Mu yang terkasih dan menyampaikan firman Allah. Kakak Evi, Ibu Ruth Kanawatu, Tuhan memberkati, mengurapi dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya firman yang disampaikan menjadi berkat bagi anak-anak terkasih. Memberkati hidup dan masa depan anak-anak-Mu ini dalam meraih cita-cita hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Baik, mari kita siapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dan menyanyi rohani Tuhan.
nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ada dalam ibadah persekutuan kami dengan Tuhan pada minggu pagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Bapa di sorga atas napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami, memungkinkan bagi kami sekalian pada pagi ini kami akan memuji-memuliakan, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam setiap puji-pujian kami kuasa bekerja untuk memberikan kehiburan, kekuatan, kebahagiaan dan sukacita bagi kami sekalian. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami sudah memuji-puji akan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua puji-pujian kami pagi ini adalah persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Bapa yang baik, pagi ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan pemberitaan firman pada pagi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tunduk kepala, kami berdoa dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus turun atas kami, memberikan pengertian, memberi kuasa buat kami, supaya firman Tuhan yang kami akan renungkan pagi ini dapat menghibur, menguatkan dan memberkati kami sekalian. Tenangkan hati dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan, dan berbicaralah bagi kami pada pagi ini, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, sekalipun dalam cuaca hujan, tapi semangat kita bersama untuk ada dalam ibadah ini kiranya menjadi kebahagiaan dan sukacita untuk kita semua. Pagi ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya memilih Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 di bawah perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Apabila kita sudah menemukan bagian bacaan kita pagi ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara untuk kita membacanya secara berganti-gantian. Saya membaca ayat ganjil, dan kepada Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, berkenan membaca ayat genap dan hingga ayat yang ke-11, mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala kita." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada
kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Dan sesudah mereka perahu-perahunya tidak, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi ini. Berbahagia kita semua yang sudah membacakan firman-Nya, yang mau merenungkan dan melakukannya dalam hari hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, pada minggu kedua pada bulan Februari ini, saya memilih tema penjala manusia dengan menyebarkan kedamaian dan berkat. Penjala manusia dengan menyebarkan kedamaian dan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini berbicara tentang para murid-murid yang akan dipanggil dari latar belakang nelayan. Cerita tentang nelayan ini saya suka, karena ini barangkali mewakili gambaran kehidupan kita di zaman sekarang. Dilihat dari sisi sosial, dilihat dari sisi ekonomi. Terkadang kita merasa menjadi minder, menjadi kurang pede, kurang percaya diri, oleh karena dalam kehidupan kita membandingkan hidup kita, keadaan kita dengan sekeliling kita atau juga dengan orang lain. Ketika membaca ini, kita bertemu dengan tokoh Simon, Yakobus, Yohanes, anak-anak dari Zebedeus, yang notabene pekerjaan mereka dan orang tua mereka adalah nelayan. Nelayan kalau zaman sekarang ini nelayannya orang kaya-kaya. Tapi kalau nelayan zaman dulu saya tahu, saya melihat tahun 89-90 saya punya saudara keluarga tuh, mereka nelayan, susah juga hidup, begitu ya. Mereka dari latar belakang golongan orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup. Selain kurang beruntung secara ekonomi, tapi dari sisi sosial kemasyarakatan, mereka pasti tersingkirkan karena keadaan. Mungkin kurang menghargai ya. Saya tanya Bapak Mama, apa rasanya, bagaimana perasaan Bapak Mama, saudara, saya khususnya mama-mama lah ya, ketika pergi di pinggir-pinggir laut, di pasar-pasar ikan seperti Waiba. Kira-kira saya membayangkan reaksi yang sudah biasa mungkin tidak soal. Tapi orang-orang yang mungkin sekali-sekali baru masuk pasar ikan, saya mau tanya, reaksi pertama waktu dimasuk di pasar pelelangan ikan itu kira-kira seperti apa? Saya perhatikan banyak ibu-ibu, nona-nona yang pergi juga, tapi orang pertama, reaksi pertama pasti tutup mulut, tutup hidup. Kenapa?
karena baunya pasti bau yang tidak sedap. Itu kira-kira itu reaksi umum. Saya berpikir karena latar belakang ini, sedikit orang yang akan mau berteman, berbagi, kawan dengan orang-orang seperti yang kehidupan yang demikian. Kira-kira maksud saya. Saya berpikir dari sisi sosial. Tapi Bapak Mama, Bapak Ibu dan Saudara, khusus saya anak-anak muda yang mendengarkan khotbah saya, perhatikan baik. Sekalipun dalam pandangan sosial pada saat itu mereka tidak terlalu penting di mata orang lain, barangkali dari sisi ekonomi juga mereka tersingkirkan karena kondisi dan status ekonomi mereka. Tapi perhatikan baik bahwa Simon, Yakobus dan Yohanes adalah orang-orang yang penting di mata Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Kondisi mereka sebagai masyarakat yang dalam konteks sosial mungkin kurang mendapat perhatian. Secara ekonomi barangkali mereka kurang beruntung dalam menjalani hidup. Tapi bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang begitu penting, menjadi spesial di mata Tuhan Yesus. Perhatikan baik. Yesus memandang Simon dan teman-temannya menjadi penting bagi dia. Itulah sebabnya Alkitab berkata, pagi itu Yesus datang kepada mereka. Yesus kan bukan penyuka ikan untuk pergi cari ikan mau beli. Tapi Yesus mau mencari orangnya yang mencari ikan. Dia pergi mencari mereka. Mengapa Yesus begitu merasa perlu harus hadir di pantai itu dan berjumpa dengan Simon, Yakobus dan Yohanes? Oleh karena Yesus memandang orang-orang ini, sekalipun mereka tidak penting di mata banyak orang, tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang begitu berharga bagi Yesus. Mereka berharga, dan karena itu Yesus ingin menjadikan mereka menjadi orang-orang yang berarti dan berdampak kepada sesama yang lain. Yesus hadir untuk mengangkat mereka keluar dari pekerjaan semula sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Perhatikan baik, kata kuncinya adalah bahwa mereka berharga dalam pandangan Allah. Amin. Hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau yang orang-orang tua saya tidak terlalu mau menunjukkan buat orang tua, tapi buat anak-anak muda. Yakinkan pada diri sendiri, besarkan jiwa bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat engkau kecewa. Karena latar belakang kita, atau mungkin karena pendidikan barangkali, atau karena keadaan ekonomi kita barangkali. Mungkin kita menjadi pesimis, kita mungkin menjadi minder dengan keadaan. Saya mau membilang buat kita, kau berharga di mata Allah. Simon dan kawan-kawan tidak terpandang, tapi mereka berharga karena itulah Alkitab menjelaskan bahwa Yesus yang mau berjumpa dengan mereka. Yesus yang mencari mereka. Mengapa? Karena mereka menjadi penting bagi Yesus. Karena itu Bapak-Bapak, Saudara yang terkasih, sebagai penjala manusia, Yesus punya peran yang cukup penting. Caranya adalah menyebarkan, sebar, dari kata dasar sebarkan ini tisu ini saya sebarkan, saya kasih, saya sampaikan, saya buang, saya berikan, sebarkan. Dalam kedudukan Yesus sebagai Tuhan, yang merasa bahwa Simon, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawannya ini menjadi orang-orang penting yang harus diselamatkan, yang harus diangkat, yang harus dipulihkan dalam kehidupan dari kehidupan yang lama itu. Yesus yang datang berjumpa dengan mereka. Yesus yang berjumpa dengan mereka. Dan saya selalu meyakinkan banyak orang, setiap perjumpaan manusia dengan pribadi Yesus, Tuhan akan mengubah orang ini
Tuhan akan mengubah kita bila kita punya hati yang melekat dengan Dia. Waktu Dia datang ini, para murid Simon dan kawan-kawan kan tidak menyangka bahwa Dia datang untuk berjumpa dengan mereka. Perhatikan bacaan kita tadi. Simon tidak mungkin, orang bilang tidak bermimpi sebelumnya bahwa akan berjumpa dengan pribadi Yesus. Dan perhatikan, setiap perjumpaan kita dengan Yesus itu mulai dari persoalan dan kesulitan. Amin. Jadi ketika dalam kesukaran, kesusahan, kesulitan, persoalan ekonomi, masalah hidup yang sulit, cari Tuhan, jangan bicara yang lain. Makanya saya suka dengan lagu kita yang pengantar firman Tuhan pada pagi ini. Ya. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di setiap perjalananku. Karena kalau kita andalkan, kita pun hebat, kita pun kuat, kita pun pintar, kita pun yang lain-lain, saya mau bilang itu sifat sementara waktu. Seberapa banyak orang pintar yang waktu dia sekolah, dia kuliah itu pintar luar biasa, tapi jadi pengangguran. Berapa banyak? Saya temukan ada banyak. Ya tuh, ada banyak orang. Seberapa banyak orang yang anak dari anak-anak atau keturunan orang kaya, dari papa mama yang orang hebat, tapi anaknya susah menderita, susah sengsara. Banyak papa mama. Tapi juga saya temukan ada banyak orang yang terlahir dari orang tua yang miskin melarat. Tapi Tuhan pulihkan mereka, Tuhan mengangkat mereka dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang hebat dan sukses. Ya toh. Jadi kalau demikian prinsipnya, kita hidup hari ini bukan ditentukan oleh siapa kita dan bukan karena latar belakang kita. Tapi seberapa besarnya hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, itu akan menentukan jalan hidup kita dan keberhasilan kita ke depan. Amin. Kok? Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, nelayan, pencari ikan pada zaman itu. Tapi perhatikan baik pada waktu ada perjumpaan dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan mengubah mereka. Tugasnya orang penjara manusia yang diperankan oleh Yesus, yang kemudian dilanjutkan oleh Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah yang pertama saya perhatikan di ayat yang pertama. Orang banyak mengerumuni dia hendak apa? Mendengarkan firman Allah. Jadi tugas seorang penjala manusia, atau saya ganti tugas kita sebagai majelis gereja, tugas kita sebagai warga gereja, tugas kita sebagai orang-orang Kristen, kehadiran kita sebagai orang muda, sebagai orang tua, kehadiran kita harus berdampak damai kepada orang lain. Amin. Kok jangan gosipkan orang kekurangan, kelemahan. Saya kalau ketemu orang-orang mulai bilang iya, semua mulai bagosip, semua bagosip itu sudah ikut. Cepat harus direspon. Kecuali saya lagi suka, saya lagi galau juga ya kita cerita. Tapi sekedar dapat informasi, stop. Jangan lagi. Jangan cerita orang pun tidak baik. Saya selalu menganut prinsip kalau orang cerita ke saya orang lain pun tidak baik, saya selalu bilang memang kalau lu cerita dia 10 ribu, besok lusa lu jual saya lebih murah dari yang Pak dan Ibu ceritakan orang lain. Itu hukum. Hari ini kita dengar cerita dari orang menjelekan orang lain, ingat, besok dia pergi ke tempat lain, dia jual kita lebih murah. Dia akan ceritakan lebih buruk kita punya keadaan. Maka jangan pernah dengar. Kehadiran kita, perhatikan Yesus, orang berbondong-bondong untuk mendengarkan apa? Firman Allah. Cerita tentang firman Tuhan. Makanya saya penyuka
termasuk di media sosial, kata-kata hikmat yang dibagikan, kata-kata hikmat yang kemudian distatuskan dan atau distorikan. Saya suka, saya lihat, saya suka. Apalagi kalau kemudian mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan yang lain, saya suka. Mari kita bermedia sosial yang kemudian membangun, mendatangkan kedamaian, kebahagiaan buat orang lain. Amin. Kok kita lakukan? Saya kira, puji Tuhan, saya mendukung, saya setuju, saya suka dengan itu. Tapi jangan pernah memilih sikap untuk menyebarkan hoax, isu-isu yang kemudian menjatuhkan orang lain. Yesus datang dan banyak orang berkerinduan, berkeinginan untuk mendengarkan firman. Pertanyaan saya, coba saya mau tanya Bapak Mama. Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes ini baru mencari ikan, dan Alkitab menjelaskan mereka tidak dapat ikan, tidak dapat apa-apa. Itu keterangan Alkitab yang kita baca. Amin, betul ya? Saya tanya. Waktu Yesus datang, orang kemudian memintanya adalah untuk mendengarkan firman Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi kebutuhan saat itu? Orang di satu sisi butuh ikan, tapi begitu Yesus datang, orang tidak suruh Yesus suruh tangkap sepotong ikan bukan mana. Tidak. Mereka mau mendengarkan firman Allah. Pertanyaan saya, apakah itu mix, cocok antara kebutuhan dan yang mereka harapkan? Tidak. Tidak, bukan? Mama dong tambah pusing kepala, susun sekolah sulama lagi baru belajar pagi-pagi. Anak-anak sekolah masih ada yang angguk-angguk lah, walaupun nantian rasa bingungan begitu. Tidak cocok. Mereka sedang mencari ikan, dan kalau diperlukan pagi ini mereka butuh ikan. Kira-kira itu maksudnya. Tapi justru kehadiran Yesus berbeda dengan kebutuhan mereka. Mereka mau mendengarkan firman Allah, dan Yesus lakukan itu dengan baik. Perhatikan baik. Setiap perjumpaan kita dengan orang lain itu tidak selalu membutuhkan memberi kedamaian dan berkat. Tidak selalu dengan identik ini saya pegang duit, ketemu dengan orang susah saya kasih uang lalu persoalan selesai. Belum tentu. Tapi dengan nasihat, dengan berbagi kebenaran firman Tuhan, dengan menghibur orang lain dengan kata-kata bijak, bisa jadi itulah Allah untuk menyampaikan berita kedamaian buat orang lain. Amin. Ternyata kita bisa berdoa saja dengan orang, itu juga bagian dari membagi berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu, saya nilai sapa. Lalu kemudian saya makan bakso. Kalau ada yang kepo nanti kasih tahu saya kasih traktir. Saya makan, begitu saya makan ada satu bapak tua. Dia bawa jualan di plastik. Bapak beli. Saya bilang, Bapak saya tidak beli. Saya tidak terlalu butuh itu kacang hijau toh, satu kacang hijau. Saya berpikir kacang hijau yang baik, tapi saya kan tidak butuh. Jadi saya bilang, Bapak minta maaf, saya tidak mau beli, dan saya berpikir mau buat apa. Tapi dia bilang, Bapak, saya kebetulan sudah sekitar jam 3 sore, saya belum makan. Terus saya waktu dengan belum makan, saya tergerak hati juga. Bapak pesan baksonya, nanti saya bayar. Tapi saya tidak beli, saya kasih tahu suster. Saya tidak beli karena saya takut nanti rusak percuma. Tapi Bapak makan, nanti saya bayar. Lalu kemudian dia makan cepat-cepat gitu ya. Lalu juga saya selesai, saya sebelum sebenarnya saya ajak Bapak, saya mau berdoa buat Bapak. Saya tidak punya uang, tapi saya ingin berdoa buat Bapak. Bapak ini sampai meneteskan air mata. Ya Bapak dulu, saya seumur hidup. Dia agama dari sebuah agama Kristus. Dia bilang, Bapak seumur hidup saya baru hari ini berjuang di jalan
ada orang yang kemudian mendoakan saya seumur hidup. Padahal dia agama hampir sama dengan kita. Tapi dia tidak pernah dari siapapun yang pernah mendoakan dia. Jadi saya bilang, apa kelebihan yang saya doa? Tidak ada yang lebih memang. Tapi pengalaman bahwa ada orang yang mendoakan dia seumur dia baru saat itu. Bapak Mama, saudara, di situ saya berpikir guru-guru sekolah minggu, ini kesempatan anak-anak remaja berdoa. Doakan orang lain itu penting. Doakan kawan yang mungkin sedang galau itu penting. Jangan sampai dia pun bapak mama juga belum pernah mendoakan dia. Iya toh. Seumur hidup, bayangkan ini orang tua seumur hidup belum pernah ada doakan dia ini. Saya berpikir, wah, gereja sulala besar. Pendeta, pastor, uskup, segala macam majelis gereja dong. Kita sudah gagal. Kalau itu terjadi dalam diri kita, saya pikir gagal juga. Bagaimana orang setua itu belum pernah merasakan orang berdoa secara khusus buat dia pribadi. Jadi dalam tema kita penjala manusia dengan menyebarkan kedamaian dan berkat itu tidak selalu berorientasi kepada materi semata-mata. Bapak Mama bisa mengambil posisi seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Sekalipun Simon, Yakobus, Yohanes sedang membutuhkan ikan, tapi Yesus datang tidak membawa ikan secara fisik, tapi menyebarkan berita kedamaian buat hidup mereka. Amin. Dan mereka dengarkan itu. Walaupun antara kebutuhan dengan yang mereka dengar tidak mix, tidak cocok, tapi toh mereka mendengarkannya juga. Ya toh, makanya saya bilang, baca firman Tuhan itu tidak langsung menyelesaikan persoalan hidup. Sering membaca firman Tuhan, sering membaca Alkitab, sering merenungkan, sering berdoa, sering beribadah. Bukan berarti persoalan kita akan berakhir. Bukan berarti masalah kita akan segera selesai memang. Tapi saya yakin, setiap upaya kita untuk menegakkan Tuhan dengan beribadah, membaca firman Allah, berdoa kepada Dia, Tuhan akan memperhatikan keadaan kita. Amin. Toh? Perhatikan, Yesus datang. Orang banyak menghendaki supaya mereka mendengar firman. Dan apa yang terjadi dalam bacaan kita, Yesus lakukan juga. Yesus bilang ke Simon, Simon, bertolaklah seberang. Memang ini Simon ini seperti kita. Ini khususnya bapak-bapak, seperti saya dengan bapak-bapak yang hadir pagi ini. Waktu Yesus bilang, Simon, tolongkan perahu agak ke dalam. Simon bilang, Tuhan kami sedang butuh ikan, dan tadi malam kami sudah berjuang, kami sudah berusaha maksimal. Tapi apa boleh buat, kita tidak dapat apa-apa. Saya mau tanya bapak-bapak yang hadir, bapak-bapak, kira-kira itu kita sedih kok tidak? Kalau sepanjang malam, sepanjang hari kita sudah bekerja keras, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaan saya, kira-kira rasanya ke mana? Bapak-bapak, halo bapak-bapak, Pak Yani. Bapak-bapak, apa yang dirasakan oleh kita? Kalau seandainya kita sudah bekerja cukup keras, tapi faktanya kita tidak mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Saya bertanya, kira-kira khusus bapak-bapak, apa yang kita rasakan? Rasa sedih barangkali? Kecewa mungkin? Iya, saya rasa semua orang. Simon jujur dengan Tuhan. Tuhan, sepanjang malam kami sudah berusaha mencari ikan, tapi kami tidak dapat. Kami tidak dapat. Kejujuran. Jadi bayangkan, yang kedua itu saya ingin kita jujur dengan Tuhan. Amin kok. Jujur apa adanya Tuhan. Kami butuh makan minum yang cukup Tuhan. Kami tidak ingin kaya, tapi kalau kami butuh adalah kebutuhan yang cukup untuk kepentingan rumah tangga. Kami butuh uang untuk sekolah anak-anak. Tuhan tolong anak-anak supaya mereka sukses. Kan begitu toh. Untuk jujur dengan Tuhan.
Saya butuh ini, dan saya butuh ini. Pada beberapa pihak saya selalu berdoa. Doa kalau ada yang misalnya Tuhan saya ingin punya tanah, saya selalu bilang berdoa kepada Tuhan pemilik tanah, nanti Tuhan kasih. Kami harus berdoa kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Saya ingin punya itu, supaya kelak anak dan cucu saya bisa menikmati kebahagiaan. Sekalipun memang itu tidak cocok dengan saat ini, bagaimana kita mau ngomong itu bareng sementara kondisi kita tidak apa. Simon jujur dengan Tuhan, kami butuh ikan, dan karena itu sepanjang malam tadi kami sudah berjuang cari ikan, tapi faktanya kami tidak mendapatkan. Dia jujur dengan keadaan. Amin. Tapi kemudian yang ketiga saya perhatikannya adalah dia bilang kepada Yesus begini, Guru telah sepanjang malam dan seterusnya, tapi seterusnya saya lihat, dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap. Oh bukan, di ayat sebelum Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak apa? Menangkap apa-apa. Bapak-bapak, saudara, saya juga pernah jadi orang susah. Itu paling enak, paling tidak enak ini punya anak. Kalau mau makan, lalu makan yang hanya nasi putih. Aduh, orang tua karmana juga hati agak tak iri. So, ada yang pernah mengalami kok bapak-bapak, mama-mama, khusus mama-mama. Ada kok bapak-bapak, kotong pingin anak-anak minta ini, tapi kotong sudah bisa belikan. Saya tanya bapak-mama, yang papa-mama saya, ada kira-kira kita rasa bersedih barangkali? Pastilah, gitu ya. Pasti. Tapi kemudian Simon bilang gini, Guru telah sepakat, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jalan juga. Yang ketiga, sebuah ketaatan. Butuh ketaatan. Yesus pun tugas sebagai penjala manusia adalah menyampaikan berita kedamaian dan berita berkah. Ini Yesus pun tugas. Tugas para murid adalah jujur mengakui keadaan, lalu kemudian taat melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun apa yang disuruhkan oleh Yesus itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya toh? Tidak mungkin. Tapi Simon dalam kejujurannya kepada Tuhan dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan sebuah ketaatan yang sungguh. Saya berulang kali jadikan anak sekolah itu sebagai contoh praktis. Anak-anak ini yang taat itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti pintar. Taat kerja PR, taat datang sekolah, setia datang sekolah, itu pasti pintar. Itu pasti. Dia penghukumnya begitu sederhana. Dan kalau kita baca perhatikan, ketaatan, kesetiaan Simon dan kawan-kawan untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan buat mereka itu dilakukannya dengan baik. Dan karena dilakukannya dengan baik, maka kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-6 dan seterusnya, bahwa Tuhan memberikan berkatnya kepada mereka. Bapak-bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan, saya kemudian sampai pada kesimpulan bahwa perjalanan kehidupan kita adalah dalam tugas sebagai penjala manusia. Kita semua dipanggil dalam panggilan Allah untuk menjadi penjala manusia. Dalam skop, dalam pekerjaannya adalah memberitakan firman kebenaran Allah. Amin kok. Bapak-bapak majelis, tidak terlalu sulit sebetulnya. Cukup hanya untuk memberitakan cerita tentang firman Tuhan buat orang. Itulah tugas seorang penjala manusia. Dia dengar, syukur, tidak dengar pun tidak apa-apa. Yang penting kita sampaikan. Amin kok. Tugas kita demikian. Karena siapa tahu kedudukan Yesus dalam pembacaan
sampaikan, pesan yang ia sampaikan ternyata adalah pesan terakhir yang kemudian membangkitkan semangat, membuat mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan mereka yang lama. Ya toh, dari akhir dari cerita ini kan, setelah mereka diberkati oleh Tuhan, Simon dan kawan-kawannya dalam pembacaan ayat yang ke-11, mereka meninggalkan segala sesuatu, perahu-perahu mereka, berkat yang mereka terima, mereka tinggalkan karena ingin mengambil peran sebagai penjala manusia juga. Bapak-bapak, saudara, seberapa banyak di antara kita yang kita mau menjadi penjala manusia tapi gagal dalam hidup. Pertanyaannya, mengapa seringkali kemudian kita mengalami kegagalan itu? Karena kalau saya pelajari dari bacaan ini, seringkali kita menganggap lebih hebat dari orang lain. Mari belajar seperti Simon Petrus dan kawan-kawan, jujur mengakui akan keadaan dan kondisi mereka yang sesungguhnya. Jadi jangan seolah-olah lebih hebat dari orang lain, lebih mampu dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih punya dari orang lain. Akhirnya nanti jadi bingung sendiri dalam menjalani hidup. Simon Petrus jujur dengan Yesus tentang kondisi mereka apa. Kedua, kalau saya memperhatikan dalam bagian ini, mengapa seringkali kita gagal menjadi penjala manusia yang berdampak kebaikan buat orang lain, oleh karena seringkali kita tidak taat dan setia dengan Tuhan. Seberapa banyak yang saya bilang tadi, ada banyak sarjana yang kemudian menjadi pengangguran. Kenapa? Karena menganggap diri itu hebat. Saya sarjana, tidak butuh Tuhan, hanya gagal. Ada banyak orang yang gagal seperti itu. Iya toh? Setia dengan Tuhan. Atau sebaliknya kalau kita perhatikan, tidak punya ketaatan dengan Tuhan. Ya, banyak orang bilang, ya tidak taat pun, tapi ada banyak orang betul. Tapi kita lihat ending dari terakhir. Akan berdampakkah kehidupan itu? Perhatikan apa yang dilakukan Yesus kepada Simon, Yakobus, dan Yohanes. Pada akhirnya berlipat gandakan para penjala manusia. Simon dan Yakobus serta Yohanes kan pada akhirnya menjadi murid Yesus. Dan sejarah mencatatkan bahwa mereka yang kemudian menyebarkan Injil Kerajaan Allah, baik ke Eropa, ke Afrika, bahkan ke Asia. Mereka telah berdampak buat orang lain. Hari ini dalam panggilan kita, panggilan saya, panggilan Bapak Ibu Majelis Gereja, panggilan kita sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tugas kita tidak terlalu berat, menyebarkan, menyampaikan berita tentang kedamaian dari Allah dan menyampaikan berita berkat dari Allah. Amin kok. Ini beritanya demikian. Sampaikan itu kepada orang lain. Soalnya dengar itu urusannya dia dengan Tuhan. Tidak dengar pun itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Tapi tugas panggilan kita adalah menyebarkan berita damai, berita berkat, bahwa Tuhan yang punya segala-galanya dalam hidup. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Majelis dalam memasuki tahun 2025, mari kita dalam semangat yang sama. Saya minggu depan, saya sudah tadi malam bilang ke Pasca, jadwalkan mulai minggu depan anak-anak remaja pemuda harus jadwalkan untuk ibadah remaja pemuda di rumah-rumah kita yang datang. Majelis saya minta peran, puji Tuhan, di SD Anugerah dan PAUD Anugerah setiap Jumat itu majelis diminta untuk ikut pelayanan. Ini jiwa. Itu dalam panggilan menyebarkan berita damai dan berita berkah. Saya percaya Bapak Mama majelis telah diteguhkan oleh Allah dalam sebuah panggilan mulia ini. Dan beritanya bukan pergi kok kita bagi-bagi duit. Saya juga bukan orang beruang. Tapi saya percaya Tuhan memanggil saya untuk menyampaikan berita kedamaian dan berita berkat buat banyak orang.
Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja di tempat ini telah mengambil peran itu untuk hadir dan menyampaikan, menyebarkan tentang berita damai dan berita berkat buat banyak orang. Sebagai informasi, puji Tuhan ya Ibu Miriam, anak-anak kita di SD Anugerah hampir 100 sudah dapat PP ya. Hampir semua, kecuali data-data yang belum lengkap. Besok kita cek ulang anak-anak. Apa artinya buat kita? Bahwa kita telah menjadi berkat buat orang lain. Amin. Bapak Ibu Majelis, guru-guru kalau saya dengar sebagian besar sudah dapat honor dari daerah wali kota. Puji Tuhan, kita sudah menjadi berkat buat mereka. Ini minggu yang lalu saya dengar, ini mereka akan semua guru SDK Anugerah memenuhi persyaratan untuk mengikuti yang disebut dengan PPG. PPG ini satu langkah untuk besok lusa mereka akan bisa jadi pegawai negeri, sekalipun itu guru swasta. Artinya bahwa gereja dalam kehadirannya bersama Bapak Ibu Majelis dan saya telah menjadi berdampak buat banyak orang, menjadi pemberita kedamaian dan menjadi pemberita berkat buat orang lain. Jadi karena itu Bapak Mama Saudara, pesan penutup buat kita hari ini ya, bila Yesus yang adalah Tuhan telah menempatkan dirinya menjadi penjala manusia yang kemudian memenangkan Simon, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan yang lain, maka panggilan saya dan Bapak Mama Majelis serta kita semua adalah terus melanjutkan misi Kristus, menjadi penjala-penjala manusia kepada saudara, sahabat, orang-orang yang kita kasih. Amin. Kedua, bahwa pada akhir setiap tugas dan panggilan kita sebagai penjala manusia dalam menyebarkan berita damai dan berkat itu akan mendatangkan kebahagiaan dan berkat orang-orang yang taat dan setia seperti Simon, Petrus, Yakobus dan Yohanes mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Alkitab berkata kepada kita pagi ini, sekalipun harinya sudah siang, dan itu sesuatu yang tidak mungkin bagi Simon dan kawan-kawan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu Yeremia 32 dalam nats pembimbing kita bilang begini. Yeremia bilang kepada Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Amin. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk-Mu. Untuk siapa? Dari Tuhan. Jadi Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita menjadi sangat mungkin bagi Allah. Perhatikan baik, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dalam hari hidup kita, dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga kita, dalam usaha-usaha kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, terlebih dalam pelayanan kita. Saya sampai hari ini kurang lebih 27 tahun melayani sebagai hamba Tuhan. Terkadang ada tantangan, terkadang ada pergumulan, terkadang tidak ada uang, tapi saya masih setia sampai hari ini. Saya melihat bahwa tangan Tuhan berkuasa menyertai pelayanan saya. Tuhan juga menyertai dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, menjadi berkat bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama Saudara, besarkan hatimu. Pastikan bahwa engkau adalah Simon, Yakobus zaman kini, yang mau taat dan setia kepada Tuhan, jujur mengakui kondisi dan keadaan kita apa ada. Rasakan kebaikan dan berkat-Nya, karena Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Apa yang dirasakan oleh Simon dan teman-temannya itu menjadi bukti nyata buat kita hari ini, bahwa setiap kita, karena kesungguhan, kesetiaan, ketaatan kita kepada Dia, kejujuran kita akan menentukan kehidupan kita dalam menjalani hari hidup kita hari lepas. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat bersama dengan Yesus. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar yang bagi kita mustahil dan tidak bisa. Bagi Tuhan, Alkitab dengan jelas dan terang, sebab bagi Allah
Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Persembahan syukur. Hendaklah masing-masing menjadikan menurut dalam hatinya dan dengan hati atau para paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu sendiri berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam segala sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Sambil memberi korban persembahan kita memuji Tuhan dari MKB nomor 163. Tuhan Yesus. Bapa kami dalam sorga, kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu. Kami mengangkat hati kami dalam doa dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa mengucap syukur untuk pemberitaan pelayanan firman Allah yang telah kami dengarkannya pada pagi. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman ini di hati dan di pikiran setiap Bapak Mama bersaudaraku yang mendengarkan firman-Mu pada pagi. Doa hamba-Mu kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami semua untuk dapat menghayati dan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini hamba berdoa dan memohon berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang pada pagi hari ini boleh ada dalam ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam tugas, dalam usaha, dan dalam pekerjaannya masing-masing. Kami berdoa dan mengharapkan belas kasih dari Tuhan, agar berkat-berkat dari Allah senantiasa turun dan memberkati Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaannya masing-masing. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak, Mama dalam tugas mereka masing-masing sebagai pegawai-pegawai negeri, sebagai pegawai-pegawai swasta, sebagai pedagang, sebagai tukang, sebagai guru, sebagai pelayan, sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati kami semua, agar semua kami merasakan kedamaian dan berkat dari Yesus Kristus, Tuhan yang kami percaya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, pagi ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk Bapak, Mama, saudara yang terkasih, yang pada pagi karena berbagai kesibukan sehingga mereka tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus mengunjungi mereka, mengingatkan buat mereka, supaya di hari-hari Minggu berikutnya mereka juga boleh menyisihkan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyatakan syukur kepadamu atas anugerah dan berkat Allah yang Tuhan karuniakan juga bagi mereka. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga pagi ini, hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir hari ini. Bila kami ada dalam kondisi kelemahan fisik, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Kristus. Yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan pulihkan dengan kekuatan kuasa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk semua kebutuhan kami, kebutuhan soal makan dan minum, kebutuhan biaya pendidikan buat anak-anak kami, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus Bapa di sorga, berkati kami semua dalam segala pergumulan kami. Hari ini kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini, Jemaat Sola Gracia Hokoto, kami taruh dalam tangan pengasihan. Mari Tuhan memberkati pelayanan kami di sini, memberkati Bapak Ibu majelis gereja dalam pelayanan mereka, keluarga mereka, dan biarlah semua pelayanan kami boleh berdampak kepada orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan buat PAUD Anugerah Hokoto, SDK Anugerah Hokoto. Allah memberkati pelayanan kami di bidang pendidikan, kerinduan kami, supaya pelayanan kami mempermuliakan nama Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami hendak berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan kiranya menganugerahkan berkat-Mu bagi negara dan bangsa. Secara khusus Tuhan, hari ini kami berdoa untuk pemerintah Kelurahan Fatukoa, khususnya RW 03 dan RT 010. Tuhan memberkati daerah kami, Tuhan memberkati wilayah kami. Biarlah di tangan pemerintah wilayah, biar mereka boleh membangun daerah ini untuk semakin hari, semakin tahun, semakin maju, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa, kami mengucap syukur untuk semua persembahan syukur dari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Biarlah Tuhan berkenan menerima semua persembahan syukur kami pagi ini, agar sembahan yang ada dapat memperluas pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang telah menyatakan syukur mereka dan persembahan mereka pada pagi. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa, menyerahkan semua persembahan pada minggu yang lalu. Ada persembahan umum, persembahan ibadah rumah tangga, ada persembahan sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati akan semua persembahan yang ada, agar dapat dipergunakan dengan baik untuk memperluas pelayanan pekerjaan-Mu melalui gereja di sini. Ada sejumlah persepuluhan dari Bapak Chris Medmo, persepuluhan dari 2NN,
dan juga ada persembahan natura dari Ibu Marin Muskanan Pola, Ibu Yohana, keluarga Bapak Leonardus Aluman, dan juga keluarga Bapak Anton Manela. Tuhan memberkati mereka, memberkati akan usaha mereka, memberkati akan rumah tangga mereka. Apa yang mereka persembahkan kepada lewat natura adalah persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sebentar Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami akan akhiri ibadah ini. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mohon kiranya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami sekalian. Terpujilah Engkau ya Bapa yang penuh kasih. Kami datang dan menyampaikan seluruh doa dan permohonan kami, berlaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan sebuah pujian firman, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. damai sejahtera Allah, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.